Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada minggu yang baru ini, kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Kita semakin diingatkan dan memahami akan pengharapan, cinta dan sukacita dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita juga diingatkan dalam pembacaan renungan harian pada hari ini bahwa Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu telah dan memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sebab dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dikatakan di sana mereka semua takjub. Bapak Ibu, bagaimana atau apa hal yang membuat kita merasa takjub? Itu membuktikan ada sesuatu kuasa atau hal di luar nalar manusia dan sesuatu hal yang tidak pernah dilihat. Jadi orang meresponnya dengan takjub. Apa yang membuat orang-orang pada zaman penulisan Markus ini takjub? Mereka memperbincangkannya, katanya. Ada sesuatu perbincangan mereka yang diakibatkan dari perbuatan daripada Yesus. Apa perbuatan itu Bapak Ibu? Secara khusus dia menunjukkan kuasa, bahwa dia berkuasa untuk segala sesuatu, bahkan yang dijauhi oleh manusia, yaitu orang-orang yang hilang kesadarannya karena saat itu zaman ketika Yesus ini, orang-orang pada zaman Yesus ini mempercayai bahwasanya orang-orang ketika kerasukan roh atau bahkan setan itu memiliki kuasa di dalam tubuh orang yang dirasuki itu. Dan mereka tidak memiliki kuasa untuk mengusir itu. Maka orang yang dirasuki oleh roh jahat atau setan, dia akan sangat menderita sekali. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mengusirnya secara sempurna, tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, Yesus bahkan mampu memerintahkan roh jahat itu keluar daripada orang yang dirasukinya. Mereka takjub, mereka memperbincangkannya, dan mereka mengatakan ini sangat luar biasa sekali, bahwasanya Yesus mampu memerintahkan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Inilah kealahan daripada Yesus. Inilah keajaiban yang dibawa oleh Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dia mampu membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang jahat dalam kehidupan ini. Dia membersihkan hidup kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Maka apa yang perlu kita lakukan di dalam ketakjuban kita melihat perbuatan Yesus dalam hidup ini? Mungkin kita saat ini Bapak Ibu takjub melihat kuasa Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita boleh diberikan dan disediakan oleh Tuhan kepada kita. Lalu apa yang boleh kita lakukan dalam hidup ini, dalam ketakjuban kita Bapak Ibu? Apakah kita hanya senantiasa memperbincangkannya atau hanya menjadi buah bibir saja? Tidak Bapak Ibu, tetapi menghidupi kuasa dalam ketakjuban itu dengan terus memberitakan dan juga tinggal di dalam Yesus Kristus. Menjadi teladan, berbuah yang lebat kepada sesama, memberitakan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Ketakjuban kita buktikan dalam keteladanan kehidupan kita taat dan setia kepadanya. Allah di dalam Yesus Kristus berkuasa
untuk mengubahkan hidup seseorang yang sebelumnya tidak berarti, tetapi saat ini menjadi berarti. Selamat melihat dan merasakan keajaiban kuasa Allah dalam Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Maka takjublah kita dalam setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat penyertaan Tuhan, buat segala berkat Tuhan, dan di dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau terus merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati pendengar renungan setiap harian ini dalam kehidupan mereka. Biarlah sukacita terus melingkupi mereka. Biarlah kesembuhan milik daripada orang-orang yang saat ini Tuhan terbaring karena sakit penyakit. Kami bahkan berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa yang boleh memberitakan berita keselamatan. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami ini juga kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.